Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cerecap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 150 ini sebagai Mazmur yang terakhir dari kitab Mazmur sekaligus menjadi penutup Mazmur Haleluya, yaitu pasal 146 sampai 150. Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan seruan Haleluya. Seruan untuk memuji Tuhan bukan karena Tuhan ingin dipuji-puji seperti kita manusia yang senang kalau mendapat pujian atau disanjung, atau yang senang kalau kita diangkat-angkat oleh orang lain. Tetapi memuji Tuhan adalah ungkapan daripada iman, refleksi iman kita yang terdalam atas berkat, kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Bahwa pada akhirnya semua perenungan kita tentang pengalaman hidup kita dan juga perbuatan besar Tuhan, kita akan menyerukan haleluya. Pujilah Tuhan. Di Mazmur 150 ini, kita belajar banyak hal tentang memuji Tuhan. Beberapa hal yang dapat kita lihat dalam Mazmur ini adalah di mana kita memuji Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan, dan siapa yang memuji Tuhan. Yang pertama adalah di mana memuji Tuhan. Di dalam tempat kudusnya dan di dalam cakrawalanya yang kuat. Tempat yang kudus dan cakrawala yang kuat bisa merujuk pada tempat kemuliaan Allah di sorga. Tetapi yang disebut dengan memuji Tuhan di tempat yang kudus tentu tidak hanya merujuk pada sesuatu tempat bahwa pujian kepada Tuhan itu hanya terjadi di sorga. Sebab pujian kepada Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Di Mazmur 148 dikatakan bahwa tempat memuji Tuhan adalah di sorga dan di bumi. Di sorga malaikat dan bala tentara Tuhan memuji nama Tuhan. Tetapi di bumi semua ciptaannya turut serta untuk memuji nama Tuhan. Maka pujian kita kepada Tuhan tidaklah dibatasi oleh tempat. Di gereja kita memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Di rumah kita memuji Tuhan bersama dengan keluarga yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan di tempat pekerjaan kita yang dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam diri kita juga terdapat pujian bagi Tuhan bersama dengan tubuh kita, roh kita, jiwa kita yang juga telah dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena keperkasaan dan kebesaran Tuhan itu yang hebat. Apa itu? Di Mazmur 103 sangat jelas diterangkan kepada kita. Mengapa kita memuji Tuhan? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang besar dan perkasa yang memberkati hidup kita ini dengan berkat rohani dan jasmani yang melimpah. Yang ketiga, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan dengan alat musik, sangkakala, gambus, rebana, kecapi, seruling, dan juga dengan tari-tarian. Bukan artinya bahwa cara kita memuji Tuhan itu hanya dengan musik ataupun dengan gerakan tubuh. Tidak semua orang dapat memainkan musik. Tidak semua orang dapat bernyanyi dengan suara yang indah. Tidak semua orang pandai untuk menari. Namun yang hendak disampaikan kepada kita bahwa kita tidak diam, fasib, ataupun kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi harus ada respon kita atas perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Perbuatan Tuhan yang besar jika kita padukan dengan sikap kita di dalam penerimaan firman Tuhan, maka akan terciptalah irama yang indah. Seperti paduan musik dan tarian, kita juga akan memadukan firman Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita, sehingga akan tercipta hidup yang memuji Tuhan. Sehingga hidup yang memuji Tuhan tidak hanya dengan perkataan, tetapi adalah dengan perbuatan sebagai buah daripada iman kita atas kasih dan kebaikan Tuhan. Ada sukacita menyambut dan melakukan firman Tuhan. Kemudian adalah siapa yang memuji Tuhan? Yaitu segala yang bernafas. Seluruh yang diciptakan oleh Tuhan patut untuk tunduk mengakui keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan dengan memujinya. Seperti ciptaan Tuhan yang lainnya yang memuji Tuhan, terlebih kita manusia yang dikasihinya. Patutlah kita memuji Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, apapun keadaannya tetaplah kita memuji Tuhan tanpa henti-hentinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, sebab Tuhan masih tetap memberikan nafas hidup bagi kita. Setiap saat kita akan selalu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab rahmat dan kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kita. Seperti nafas kehidupan yang selalu baru untuk kita hirup setiap saat. Setiap saat dan setiap keadaan kita akan selalu memuji Tuhan. Sebab kehidupan yang kita jalani adalah seperti mengikuti irama lagu. Ada saatnya terdengar suara yang datar, terkadang lembut, terkadang semakin tinggi dan terkadang semakin rendah. Terkadang lagi ada hentakan keras dan ada pula yang tiba-tiba lembut. Semuanya itu terpadu dan menciptakan nada yang indah. Jika kita boleh mengikuti irama kehidupan kita hingga saat ini, tentulah kita pasti akan merasakan hal yang demikian. Terkadang kita menjalani kehidupan yang biasa saja. Tiba-tiba bisa muncul masalah yang semakin lama semakin memuncak. Namun di lain kesempatan, kita juga merasakan masalah itu semakin hari semakin reda dan dapat kita atasi. Tiba-tiba kita dapat merasakan sukacita dan bisa juga tiba-tiba kita merasakan duka cita. Itu adalah irama kehidupan yang sedang kita jalani. Tetapi jika kita mau menerima itu semua adalah bahagian daripada kehidupan, maka kita akan menikmatinya layaknya menikmati lagu kesukaan. Sehingga kita akan senantiasa dapat memuji Tuhan, karena Tuhan akan memakai suka dan duka di dalam hidup kita ini untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.